Udah lama nih Bang, akhirnya episode baru. Iya inilah mungkin karena ini juga Jis ya. Ada pengaruhnya juga sama pergerakan ya. Ya nggak sih? Kok pergerakan? Ya karena kan nggak ketemu. Mungkin ada transportasi yang harus lebih cepat gitu lah. Udah ada kan di kita kan? Apa itu? Wush. Wush. Ya. Oh, cuman Atau kurang cepat? agak ini ya. Tapi menurutmu tuh berapa sih sekarang ininya? Harga tiketnya? Nggak tahu, katanya sekitar 300 kali ya, 300-an mungkin. Tapi sepertinya nggak masuk akal ya. Kok nggak masuk akal, kenapa? Itulah yang perlu kita bahas. Oh, Iya nggak sih? Iya kan? iya. Seru juga tuh. Iya. Oke. Bagaimana sih sebetulnya mekanisme harga itu kan? Atau price lah ya, biar agak bahasa Inggris sedikit ya kan? Ya ampun. Price gitu. Bagaimana sih sebetulnya dalam dunia transportasi ini kan gitu ya? Biar pemirsa ini pun bisa lebih jangan langsung marah-marah gitu loh kalau harga naik. Ya kan? Biar paham sebetulnya harga yang ditunjukkan itu asli apa enggak ya kan? Oke. Gitu ya. Oke. Tapi sebenarnya Bang, kalau pada dasarnya nih, itu menentukan harga tiket satu moda itu apa sih Bang sebenarnya Bang? Contoh misalnya tergampang karena kita tadi udah bahas bus gitu kan. Nah, sebenarnya apa sebenarnya yang paling dasar dalam menentukan harga gitu Bang? Tentu kan sebelum itu kan memang kalau dulu kan sempat harganya 150.000. Nah, bus kan, itu ya 150.000 ya. Itu kan mungkin kan ada kebijakan kan, ada subsidi dulu. Ya. Nah, di luar dari subsidi sebenarnya menentukan harganya itu apa sebenarnya Bang? Nah itulah. Sebetulnya kalau kita tarik lagi lebih sederhana kan gitu ya. Kita coba pikirkan lebih sederhana lah. Ya nggak ada bedanya sama jualan produk. Ya kan? Oke. Menentukan harga itu ya misalnya jualan inilah buah gitu. Ya pasti dia udah hitung modalnya kan. Ya. Modal terus dia tapi akhirnya dia kan akan melihat pasar kan. Oke. Selera nggak sih pasar beli buah mahal gitu, ya kan? Atau buah murah itu bagaimana sih pasar itu sebetulnya menanggapi kan? Nah makanya beda mungkin kalau di buah kan ada buah supor, buah impor ya kan? Itu yang akan membedakan dia kan tinggi rendahnya kan gitu. Ya di transportasi ya tidak ada bedanya sebetulnya. Begitu juga prinsipnya. Iya tapi kan kalau buah itu kan dia kualitas ya. Emang transportasi kualitasnya beda-beda. Iya dong. Apa tuh contohnya? Itulah bukan kualitas kurasa bahasanya. Kalau kualitas kan kayak ada yang jelek dan baik. Nah iya betul. Ya, karena kan kalau kita pakai contoh buah kan nanti ini agak busuk sih kan. Ada nggak? Maksudnya buahnya itu dalam artian buah grade A gitu kan, bukan busuk, tapi ini cara penanamannya. Iya kan. Ya. Nah okay. kalau misalnya ke transport mungkin lebih mudah kalau kita trace itu. Nilai mungkin ya. Nilai dari produknya yang ditawarkan apa sih? Pasti kan kenyamanan ya. Yang paling mudah lah nih, yang paling mudah dilogikakan kan kenyamanan. Tapi sebelum sampai sana tadi ada harga, ada nilai. Ya. Apa yang membedakan itu sebenarnya? Oke, makanya kan tadi aku bilang pura-pura berbahasa Inggris kan. Oke. Kalau bahasa Inggrisnya kan nilai itu adalah values. Oke. Nah, kalau harga pricing, gitu kan. Ya. Mudah-mudahan bisa langsung lebih cepat membedakan kan. Kalau value itu, ya itu tidak berbicara soal 1.000-2.000 rupiah kan. Nggak ngomongin nominal ya. Kan itu, nggak ada nominalnya kan. Ya. Tetapi bagaimana layanan itu worth it nggak sih? Nah ketika nanti dihubungkan misalnya value dan pricing, disitulah ada worth it atau tidak worth it itu. Wah, yang dikasih misalnya bangkunya, misalnya modanya itu kan, bangkunya nyaman. Misalnya geruduk di jalan itu nggak terasa gitu kan. Nah, wah, worth it ini, gitu. Misalnya dengan harga lebih tinggi gitu kan. Nah, misalnya dia naik bus di Kalimantan lah, mohon maaf nih kan. Di daerah-daerah yang terpencil gitu kan, yang belum ada jalan raya. Iya. Terus dia geruduk gitu kan, harganya
murah gitu kan. Iya. Ya worth it. Karena nggak ada pilihan lain mungkin. Ya satu itu. Oke. Satu itu pasti dia kan value itu kan membandingkan kan. Misalnya kayak handphone lah gitu. Banyak handphone terus kan kenapa misalnya sekarang kan anak-anak SMA aja iPhone. Ya kan? Iya. Ya fungsinya sama aja nelpon kan gitu. Iya. Nah, tapi kan apa kalau kita pikir-pikir apa sih yang dikasih Apple itu kan gitu ya. Oke, berarti karena dia kasih sesuatu ya yang mungkin nggak dikasih sama produk lain. Ya. Itulah yang membedakan dari value itu gitu. Betul, ya. Oke. Betul. Jadi atas dasar value itu maka berhaklah sesuatu itu ditentukan ngasih price-nya. Ya, gitu ya. Selain memang menentukan harga itu kan modal pasti. Iya kan? Tetapi dia kan nggak mungkin lah berbisnis kita harga jualnya lebih rendah dari modal kan. Ya kan? Tapi bagaimana dia alasannya biar marginnya itu lebih besar kan gitu. Ya. Kalau bisa kan lebih tinggi untungnya biar profitnya besar kan. Betul. Nah ini alasannya itu adalah value tadi. Oke, tapi kalau misalnya jadi kan clear ya. Berarti kalau gampangnya kan kalau kita ngomongin price itu dia ngeluarin nominal, ada nominalnya. Ya. Dan itu terkait dengan ongkos produksi. Ya. Nah, tapi kalau value itu adalah hal yang ditawarkan dan nilai yang akan didapatkan oleh pengguna. Gitu ya. Dan itu yang paling cepat dia akan konversi kepada mau rupiah kayak dikonversi dia, mau kenyamanannya, mau kecepatan ya kan gitu. Oke. Itu value. Oke. Gitu. Nah, tapi karena tadi kan itu soal price and value ya, Bang. Jadi pertanyaan sederhananya sebenarnya kenapa lah misalnya kita naik Transjakarta. Kenapa kita naik Transjakarta kok bisa price-nya itu hanya 3.500 padahal kan kalau misalnya dihitung itu kayaknya 3.500 mana cukup untuk beli bus. Ya, betul. Makanya kan pertanyaannya begini. Mungkin ku tambahin lah pertanyaan. Kau nanya kan. Terus ku tambahin pertanyaan. Siapa yang mau jawab? Kan gitu kan. Sebetulnya dalam bisnis transportasi kan. Nah dikenal nggak sih profit kan gitu. Oke. Mengingat tadi 3.500 sanggup nggak sih beli bus gitu kan? Nggak masuk akal kalau kita hitung tuh. Oke. Tapi ya gimana dengan kereta? Bagaimana dengan pesawat? Lebih mahal lagi kan? Nah dia cuma bedanya mungkin 100 kali lipat cuman bedanya. Misalnya kan 3.500 dengan 350.000, 3,5 juta gitu kan. Nggak, ya itu kayak nggak masuk akal ya. Harganya pesawat nggak mungkin lah dia beda tipis dengan bus. Iya sih, ya betul. Sehingga sebetulnya kalau kita coba kasih paham kan. Asik. Kasih paham kan. Sebetulnya bisnis transportasi itu kan jarang dilirik. Ya kan. Yang mengusahakan itu di Indonesia ya. Kalau di luar negeri kita masih ada private yang megang kan. Mungkin jalan dilirik kayaknya karena terbatas ya Bang ya. Yang profit pasti. Iya ya. Udah profit lah. Contohnya misalnya pesawat aja gitu ya. Ya. Nah itu yang bermain hanya mungkin 2 biji di Indonesia. Ya? 2 atau 3 lah. Ya. Itu pun satu perintis, bukan yang satu lane gitu kan. Iya. Nah kereta misalnya. Kereta ini kan udah dia banyak penumpangnya. Iya. Tapi hitungannya selalu overhead dimanapun. Ya kan overhead dalam artian gini, yang bikin keretanya, yang bikin relnya siapa? Kan gitu. Iya. Ya kan satu lagi kan rel kereta itu apa dihitung sebagai modalnya perusahaan KAI gitu. Ininya KAI-nya kan belum tentu lah. Iya. Itu kan bukan fixed cost-nya gitu. Kan gitu kan? Oke. Nah, atau bukan bagian dari cost sebetulnya. Nggak bisa juga dia masuk ke variabel gitu kan. Variabel cost itu misalnya pajak. Oke. Itu kan sudah diterapkan kepada tarif. Jadi ya kan? Iya, jadi berarti ada juga ya salah satu penyebab kenapa bisnis transportasi itu tidak banyak yang melirik. Selera market. Selera market. Makanya kan kalau kita pikir-pikir kan bus lah itu paling ini. Sebelum waktu era Soeharto lah. Oke. Jadi kan bis itu menjadi primadona. Ya kan? Makanya tuh banyak pengusaha-pengusaha sekarang itu yang dulunya dia pengusaha bus. Oh. Ya kan? Kaya dia dari situ gitu. Iya ya. Iya kan? Iya ya. Betul. Aku jadi soalnya keinget cerita itu tuh. Karoseri Laksana Bang. Iya.
Dulu mulainya ngebangun karoseri ya. Kalau jadi karoseri itu kan dia sebenarnya ngebangun apa ya kita bilangnya. Jadi kan kalau kendaraan itu kan ada chassis, ada inilah apa bodinya. tuh? Kalau kita lihat misalnya pernah lihat di jalan itu naik truk, telanjang, baru drivernya pakai helm, ya kan? Itu kan, itulah chassis kan gitu. Oh iya. Nah butuh dia ininya, casingnya kan gitu. Betul. Casing itu dilakukan di karoseri. Nah atau kalau kita main Tamiya kan dia ada body ya. Nah ya. Jadi tempat nempelnya mesin itu ada chassis. Ya. Nah terus penutupnya yang untuk naruh penumpang, barang segala macam itulah dia karoserinya. Yang gitu bisa digaya-gayain lah gitu ya, dipercantik gitu ya. Iya. Nah balik lagi tadi yang dilaksana itu mereka mulainya dari skala kecil gitu kan. Apa itu? Ngebenerin karoseri dulu awalnya, terus kemudian ngebangun karoseri gitu kan, sampai akhirnya menjadi besar sekarang. Gitu kan. Zaman itu kan, zaman dulu. Zamannya Pak Harto ya berarti ya. Iya. Nah terus mulai ditinggalkan karena mungkin kalau kita tarik dari kalau cerita-ceritanya orang tua zaman dulu gitu kan, itu karena ada rasa ketidaknyamanan akhirnya untuk menggunakan menggunakan kendaraan bus. Kendaraan umum berupa bus gitu ya. Di mana kayak misalnya pakai pesawat mahal kan, daya beli masyarakat belum sanggup. Terus naik kapal ya satu risikonya takut juga kan, tenggelam. Ya lebih nyaman kan pakai itu waktu itu ya, pakai bus. Misalnya dari luar Jawa lah ya. Iya. Nah ini berarti implikasinya gimana nih? Kan bus ditinggalkan setelah masanya Pak Harto. Terus habis itu mulai ke sini tapi udah banyak lagi nih Bang, bus mania. Nah, kalau berbicara Jawa iya. Gitu. Tapi berbicara luar Jawa kan betul-betul bus itu hilang gitu loh. Kalaupun ada, paling pemainnya 1 atau 2 gitu. Kalau di Jawa kan wah Jawa Tengah aja banyak gitu kan. Iya. Yang ini karena memang dia sudah ada hitung-hitungannya tadi kan, naik kereta atau bus atau pesawat gitu kan, udah pasti dia tipis-tipis tuh bedanya di waktu, disitulah value tadi kan, dengan aku lebih lama, ya tergantung aktivitas dia lah jadinya. Kalau dia bisnis, ya harus lebih cepat pesawat, kalau dia misalnya backpacker, bus, gitu kan, atau kereta gitu. Tergantung juga dengan cuaca kan, misalnya banjir atau apa kan gitu. Itulah value-value tadi yang ditangkap harusnya oleh operator atau yang mengusahakan lah. Kalau operator kesannya kan suruhan gitu loh. Enggak sih, kalau mungkin kalau aku nangkepnya operator tuh tau nggak apa Bang? Apa itu? Telkomsel, XL. Wah itu lagi kan. Itu. Jadi kan cobalah kita ceklah satu-satu kan. Modanya kan. Jadi kan kita simpelkan lah moda ini 4. Apa gitu kan? Bikin udara kan, pesawat. Terus laut, bikinlah kapal bukan penyeberangan, kapal yang laut, yang jarak jauh. Oh ini beda lagi ya? Beda dong. Tapi kita simpelkan dulu kan gitu kan. Terus ketiga rel ya kan. Meskipun kalau di ilmunya kan sama itu rel dan bus itu kan di darat. Iya betul. Tapi kita bedakan dulu lah, pakai rel. Ada satu pakai jalan. Itulah bus ya. Iya. Bus ini pun nanti kan bisa dibagi juga jadinya kan. Trayek atau dalam trayek. Tidak dalam trayek apa dalam trayek kan gitu. Oh, oke. Ya kan? Tidak dalam trayek misalnya ya kita anggap nggak tahu juga Gojek itu masuk nggak ke angkutan umum kan gitu. Wah, diskusinya panjang nih. Ya kan gitu. Tapi itu jangan nggak usah dulu lah ya kan. Kasus terpisah ya. Kasus terpisah lah nanti ya kan. Nah, misalnya kita mulai dari pesawat. Menurutmu ada nggak real membedakan price dan value yang itu berpasangan tuh? Gitu. Mungkin aku kan sebenarnya masih termasuk kaum mendang-mending ya Bang. Jadi kalau misalnya. Tapi teringat ya, mendang-mending itulah sebetulnya prosesmu menilai value. Ya nggak sih? Iya, memvaluasi sesuatu itu setuju, kan? Setuju. Kan? Jadi contoh, misalnya dalam perjalanan dari karena pesawat ya, mungkin lebih enak kayaknya beda pulau. Ya, katakanlah dari Jawa ke Sumatera gitu lah. Dari Medan ke Jakarta. Yang nggak perlu transit. Nah, jadi dari Medan ke Jakarta otomatis pertama aku pilih dulu dong Bang, push short nih. Harganya yang paling murah, tapi tentu dengan batasan aku harus sampai di Jakarta misalnya jam
3 sore paling lama. Ya, nggak ada lah misalnya transitnya plus 1 day gitu. Betul. Jadi kan ada ragam tuh mulai dari jam 5 pagi, terus pokoknya batasnya jam 3 harus sudah sampai. Oke. Berarti paling lama pesawat itu harus sudah terbang dari Kuala Namu itu jam 1 siang. Ya. Iya kan? Nah, jadi dalam jangka waktu jam 5 pagi sampai jam 1 siang, harga paling murah itu yang bakal aku ambil. Oke. Itu berarti price. Ya. Nah, ini tapi sebetulnya enggak juga ya. Karena iya ya. Dirimu sedang memvaluasi itu kan. Iya. Dengan kesampaianku sebelum jam 3. Manakah yang lebih worth it? Betul. Pasti kan semua orang kayaknya akan milih yang lebih murah gitu. Iya. Iya kan? Nah, tapi ada juga Bang. Jadi kan misalnya nih, ada yang berangkatnya misalnya ada yang jam 5. Ada yang berangkatnya jam 5:10. Oke. Nah, lebih murah memang yang jam 5. Oke. Tapi aku ada ketidakpercayaan dengan satu maskapai. Oke. Iya kan? Iya. Atau ini misalnya history ini ya. Iya. Atau satu merek. Kan ini kan mempengaruhi sebenarnya value dalam penentuannya juga kan. Termasuk brandnya berarti kan sedang divaluasi. Betul. Gitu. Taruh kata singa terbang ya kan. Aku sebenarnya nggak pengen pakai singa terbang. Kenapa? Karena sederhana dia pakai pesawatnya misalnya pesawat dari Amerika gitu kan. Oke. Nah, tapi aku pengennya pokoknya standarku yang aku pengen tuh minimal pesawatnya harus pesawat Eropa. Oke. Bus udara ya kan. Ya. Nah, terus jadi berarti kalau bus udara, ku carilah tuh yang misalnya warnanya orange, putih orange. Ya. Ya kan? Atau putih emas. Ya. Nah, ku ambil yang itu. Itu harganya memang agak lebih mahal daripada yang singa terbang tadi. Betul. Tapi ku pilih dia. Nah, berarti kan di situ ada proses value tuh. Ya, betul. Dan juga ada proses memvaluasi dan juga harga gitu ya. Iya, betul. Nah, cuman kan bedanya mungkin kalau di maskapai yang putih putih emas burung ini, Indonesia lah. Burung Indonesia. mitologi ya. Nah, itu kan hanya satu kelas ekonomi. Ya. Nah, dan itu pun kan sebenarnya berbeda-beda ya. Beda jam, beda harga gitu kan. Ya. Nah, tapi kalau misalnya dia di satu moda yang dia satu moda aja nih, satu pesawat aja, beda tempat duduk aja bisa beda harga. Ya. Iya kan? Apalagi kalau misalnya dia ada lagi nanti kelasnya. Ekonomi sama bisnis misalnya. Ya. Nah, kalau gini sebenarnya apalah yang jadi urgensi orang atau misalnya perusahaan untuk menentukan adanya kelas bisnis sama kelas ekonomi. Padahal kan sebenarnya sama-sama 2 jam. 2 jam lebih. Betul. Nyampe ke Jakarta dari Medan. Tetapi kan preferensi orang kan nggak cuman cepat nyampe. Kan? Ada yang aku harus membaca, ya kan? Duduknya, tidurnya gitu kan. Sebetulnya kalau kaum miskin gitu kan, menang-mending. Nih goblok nih hanya gitu doang perbedaannya. Tetapi bagi orang yang sudah di level yang tertentu gitu kan, di atas garis kemiskinan, ya mungkin kalau kita ingat kriteria Maslow itulah, segitiga Maslow kan. Semakin ke atas ininya kan orangnya kan semakin aneh-aneh kan. Nah itu yang ditangkap kemudian oleh branding. Selain tadi dari sisi customernya, dia lagi memvaluasi juga si brandnya ini. Makanya kan kalau kita di Indonesia enak lah berarti cuma 2, ya kan. Coba kita misalnya di Amerika gitu banyak maskapainya kan. Nah sulit orang tuh untuk memilih kan. Banyak pilihan tuh. Tapi bukannya kalau makin banyak pilihan itu makin enak ya? Jadi kan customer yang menang juga ujung-ujungnya. Iya dong, pasti kan. Berarti kita nggak enak dong di Indonesia. Indonesia enak karena milihnya gampang gitu. 2 gitu kan. 2, terus kita evaluasi, terus operatornya pun enak juga gitu. Sainganku cuma 1. Kalau gitu mah bisa jadi inilah. Jadi politik kartel juga ya. Iya kan memang seperti itu. Wah, astaga. Kan memang seperti itu kan. Kita lanjutkan ini podcast ini. Iya, cuman kan kayak balik tadi. Katakan nggak usah kita bedakan dulu kelas, bisnis atau ekonomi. Kita anggap ekonomi dulu semua kita bandingkan kan. Oke. Beda jam, beda harga. Nah, itu sebetulnya 2 sisi dia. Satu dari sisi supply. Supply itu adalah perbedaan misalnya ongkos parkir, ya kan, dari cost lah. Oke. Kemudian bagaimana dia menghargai si pramugari dan juga pilot. Harus bangun pagi lah, ya. kan. Terus kan
harus bangun paginya itu juga dengan pengantarannya dari hotel ke ini kan gitu kan. Nggak bisa ini kan numpang-numpang lah orang lain ya kan. Ongkos produksi semua ini betul, kan gitu. Kalau dari sisi demand pastinya si operator tadi atau si pemilik bisnis itu akan menilai ini high nggak, lagi banyak nggak yang mesan. Kalau apalagi dia sudah aplikasi tadi, si aplikasi itu kan sudah ada algoritma itu, makin banyak yang booking naik dia, naik harganya, makin banyak cancel turun harganya kan gitu. Makanya satu hari itu penuh nih, nanti tiba-tiba 1 jam lagi ada lagi. Iya ya. Iya kan, aplikasi nih. Betul. Makanya nggak semua juga layanan itu ada di aplikasi. Karena kan dia juga ngitung juga sebetulnya dari sisi cost berapa sih harus berbagi dengan aplikasinya. Karena kan satu kan dia makin laku kan, karena makin terjangkau oleh masyarakat secara akses kan gitu. Nah kan ada juga yang non aplikasi pasti. Iya. Misalnya pesawat jet pribadi itu kan nggak ada di aplikasi. Ya kan. Betul. itu bedanya. Tapi apa yang misalnya itu yang high price, yang lebih ini perintis coba nggak ada di situ. Nggak ada di aplikasi perintis. Iya kan? Ya, betul. Kayak abang pernah waktu pas di Raja Ampat itu ya. Ya. Belinya harus itu melalui bandaranya langsung, operatornya langsung offline kan gitu. Oke. Karena kan belum tentu juga ada hari itu. Kan gitu misalnya. Itulah hitung-hitungannya sebetulnya. Kalau tadi bisnis dan ini, kalau di pesawat kan satu pesawat. Terus biasanya kita lihat priority kan. Siapa yang dimasukin lebih dulu. Oh iya betul. Siapa yang dikeluarkan lebih dulu. Ya kan itu. Nah kalau misalnya dia menganggap itu worth it, ya udah ambil aja. Itu kan. Meskipun beda 2 kali lipat. Iya. Ya kan. Betul. Mungkin soal kenyamanan juga ya. Karena kan penerbangannya 2 jam lebih gitu ya Pak. Betul. Dan juga misalnya flight panjang lah. Misalnya dari Jakarta ke Papua gitu. Nggak lagi transit. Atau yang direct lah gitu. Itu tapi Jakarta Papua ada direct kan. Jakarta Sorong kan ada direct gitu tanpa transit gitu kan. Nah di situ mungkin lebih mudah lagi kita nge-trace cara orang memvaluasi. Dengan jarak penerbangan 4-5 jam ditambah lagi dengan perbedaan waktu kan. Iya. Itu bagaimana dia menilainya. Ya mungkin kalau dia buruh tambang ya yang penting nyampe. Dia tidak akan memilih mendang-mending karena mungkin kan ya dipilih mendang-mending karena mungkin dibatasi sama kantornya. Ya kan? Iya. Tapi kalau dia sendiri kalau nggak dibatasi kantornya ya enak aja dia. Nggak usah milih. Dia akan memilih yang lebih nyaman lah. Gitu kan? Kecuali dia cinta kali sama perusahaannya gitu. Itu untuk pesawat barangkali orang-orang sudah terlebih yang di luar Jawa kali ya. Kalau di Jawa mungkin kan ada orang-orang yang mungkin bahkan belum pernah naik pesawat. Iya. Itu wajar karena ada kereta, ada bus. Iya. Karena mungkin dia memvaluasi juga bang. Dengan moda lain gitu kan. Nah kalau tujuannya di Jawa saja ya kan. Betul. Misalnya kalau misalnya dari Surabaya ke Jakarta. Kalau naik pesawat misalnya harganya bisa dapat 800.000, 900.000. Pasti dia mikir mending aku naik kereta gitu kan. Cuma habis 400, 500 gitu. Nah kereta inilah, kita kan berangkatlah ke kereta kita nih kan. Pesawat selesai. Ke kereta lah. Misalnya tadi orang dari Surabaya ke Jakarta kan. Aku pernah lihat di aplikasi KAI gitu. Kan operatornya satu doang nih. KAI Akses ya. KAI Akses. Ekonomi nih, aku ngambil ekonomi. Nah, harganya di 270-an gitu. Yang aku lihat di awal nih, setelah aku buka kan milih nih. Dia beda nama gitu. Beda nama tapi di dalam gerbong yang sama. Tiba-tiba ada yang 290, 300, ada lebih, ya kan? Varian harganya beda-beda. Betul. Nah, setelah aku ngecek tuh waktu itu pernah survei ke KAI, beda nggak Pak itu ininya? Apa namanya? Aku lihat sama aja, ya kan? Kursinya sama, terus nyampenya sama, terus nggak ada tuh misalnya kita telat terus ditunggu gitu. Bahkan milih dulu ya, milih harganya dulu baru milih kursi kan? Betul. Ya kan? Nah sebetulnya itu apa sih? Ya kan? Nah sebenarnya di situ dia tadi dari sisi cost yang lebih mahal itulah harga yang subsidinya lebih sedikit. Gitu. Jadi si KAI-nya ini berharap ada orang-orang yang berdedikasi ke negara kan gitu. Kalau bisa subsidi kecil lah gitu. Rupa-rupanya lebih banyak yang subsidi besar kalau bisa gratis ya kan. Tapi
Tapi mungkin itu ya. Jadi aku baru tahu juga ternyata variasi KAI ternyata melakukan diversifikasi subsidi ya terhadap. Jadi beberapa kursi dia subsidi besar. Betul. Tapi basisnya adalah kuota. Betul. Gitu ya. Karena dia mungkin one and only. Jadi dia diversifikasi itu sampai detail gitu loh. Iya ya. Kalau misalnya ke pesawat tadi kan coba dia bikin seperti itu. Mending yang inilah gitu kan. Persaingannya kan nggak ada persaingan. Jadi enak aja dia bikin seperti itu. Tapi kalau kita balik ke pesawat ada juga yang begitu Bang sebenarnya Bang. Contohnya apa? AirAsia itu Bang. Oh gitu ya. Jadi kalau kita milih kursi, oke. Ya. Tambah lagi ya. Betul. Tapi kalau KAI beda nih, karena kita nentukan dulu kita mau disubsidi seberapa besar. Ya kan? Betul. Nah, baru kita pilih tempat duduknya gitu. Yang mana itu tidak dikasih tahu. Betul. Ya kan? Betul. Jadi ya udah pasrah aja. Kalau cek nanti sisanya, kalau misalnya masih ada 270.000, ya ambillah itu gitu kan. Ya. Nah. Makanya yang lebih mahal di atas. Biar cepat ya kan. Oh. Gitu dia kan. Tapi ya itu juga ya, mungkin itu cara ini juga kali ya. Kalau secara marketing mungkin KAI menghargai orang-orang yang booking lebih awal. Ya betul. Iya nggak sih. Dan tetap berharap dia memang orang-orang itu mampu berdedikasi ke negaranya lah. Gitu. Enggak lah, kalau aku nggak sepakat soal itu. Soalnya kalau BUMN itu kan mencari uang sendiri ya. Iya harusnya profit kan. Betul. Harusnya profit. Tapi lo kan KAI profit. Ya dari mana dulu kan gitu. Tentu bukan dari tarif ya. Iya kan. Hitung-hitungan tarif dikali-kalikan gitu. Ya overhead lah gitu. Pasti dia dari yang lain. Bisa makanan bisa misalnya. Beli makanan, bantal. Betul. Ya. Karena stasiun-stasiun juga, jangan lupa loh, stasiun juga kan masuknya ke KAI kan ya. Betul. Dia sudah branding itu pakai nama brand sesuatu betul, kan gitu betul. kan. Contoh Semarang ya. Semarang Tawang Bang Jateng. Ya gitu dia. Itu harganya udah berapa ratus juta tuh. Ditambah lagi dengan iklan-iklan yang ada di dalam ini kan. Di dalam keretanya. Tentu itu kan kontrak tapi tidak direct kepada tarif kan. Iya gitu. Betul. Hitungan bisnis profit. Tetapi kalau dia hanya dari tarif barangkali. Enggak ya. Enggak lah. Nah tapi itu mengganggu kenyamanan gak sih Bang? Mengganggu value yang diberikan penumpang ya sih Bang, kalau misalnya ada hal-hal mengganggu, ya kita anggap lah ya, kalau iklan itu yang ada di dalam kereta itu mungkin mengganggu gitu ya. Iya. Itu mengganggu mempengaruhi value dari penumpang. Ya bisa saja persepsi kan, Tapi kembali lagi karena dia adalah satu player dan dalam tanda kutip dia dipegang oleh pemerintah, ya kan. Relnya dibikin pemerintah, modanya dibeli pemerintah. Jadi tidak ada pilihan kan. Coba kita ke Amerika. Operatornya semua swasta. Mana ada yang paling yang dalam kota yang dia ini. Yang dia ada, bukan yang operatornya itu negara gitu. Dalam kota, tapi kalau dari jarak jauh private semua gitu kan. Nah, creative financing lah namanya istilahnya kan. Jadi harus kreatif lah dia selain tarif itu. Karena mau tidak mau pemerintah itu harus sampai detik ini ya, pemerintah itu harus subsidi yang namanya kereta rel itu. Karena pasti overhead. Membangun relnya aja gimana ya kan? Iya. Modanya itu tidak yang kayak bus gitu loh. 5 tahun ganti gitu kan. Ini kan kereta kan panjang maintenance-nya gitu. Iya ya, ditambah juga memang kalau untuk rel itu ada ketergantungan dari KAI terhadap pemerintah ya dalam menyediakan rel itu ya Bang, atau maintenance relnya itu ya. Betul. Jadi belum bisa barangkali relnya disediakan oleh pemerintah atau prasarananya kan. Prasarananya itu atau fasilitas disediakan pemerintah. Terus modanya nanti dipakai swasta gitu. Belum ada lah kan? Wah. Belum bisa tuh di Indonesia. Iya. Nggak tahu belum bisa atau belum ada political will-nya. Ya itu satu pasti. Satu terus takut mungkin kan. Pasti kalau pebisnis takut wajar lah gitu. Iya. Nah kalau di luar barangkali, nah itu tadi, ketika pasar sudah mencintai transport umum, maka profit gampang diraih gitu. Ini makanya kan sulit kereta di Sulawesi itu gimana ceritanya Makassar itu. Mungkin itu yang terjadi ya Bang, sama transportasi berbasis jalan ya, kayak bus-bus itu kan banyak swasta ya. Betul. Karena udah ada Bismania tadi itu. Di Jawa. Iya betul. Betul. Itu dia. Karena infrastruktur di provide oleh
pemerintah, betul, ya kan? tol, Termasuk semuanya, gate-gate-nya, termasuk terminalnya, ya kan? Nah, udah lebih mudah dia, modanya aja yang disediakan sama bisnisnya, ya kan? Nah, tapi ya masih tetap harus digawangi oleh pemerintah. Betul. Sebagai inilah regulasi dan wasit kan. Nah, makanya ada tarif atas, tarif bawah, batas-batasnya kan. Gitu. Iya, betul. Gitu dia. Oke. Tapi aneh juga bus itu kan. Bus lah mungkin yang beda dengan 3, kalau bisa kita singkatkan kan, dengan 3 mode lain gitu misalnya. Pesawat tadi ada bisnis kelas, economic class. Di dalam satu moda ya. Sarana kan. Terus kereta juga seperti itu. Kereta lebih detail lagi malah dalam satu gerbong gitu kan. Iya. Kalau bus kan enggak. Iya ya. Belum pernah kita lihat tuh kayaknya. Nggak tahu lah, bus mania nanti bisa komen kan. Oh iya betul. Nah, apa ada gitu yang dalam satu bus ada ekonomi sama VIP gabung gitu. Sepertinya dibedakan langsung. Iya. Atau mungkin kalau memang ada tingkatnya beda ya. Kan ada bus tingkat juga kan. Betul. Ya. Jadi tingkat atas misalnya sleeper. Betul. Yang bagian bawah dia captain seat gitu ya. Betul. Bisa jadi gitu ya. Ya. Betul. Ya itulah dia, termasuk bus-bus pariwisata. Ya kan. Itu satu sisi mungkin sebagai informasi kan ada kuotanya sebetulnya. Kuota. Jadi kalau dia bisa banyak-banyak busnya kan, ya lebih banyak penumpang yang bisa diangkut. Tapi ini kan kalau di kota kan harus ada kan pulang pergi. Ke situ juga hitungannya gitu. Makanya sulit dia di Sumatera, di Sulawesi. Bus itu gitu. Iya ya, apalagi kalau misalnya jalan yang belum kebangun ya. Apalagi kalau misalnya kita lihat, kalaulah kita ke Kalimantan gitu ya kan. Iya. Satu-satunya jalan untuk menghubungkan dengan kota lain dan juga provinsi lainnya hanya jalan nasional. Betul. Satu jalan itu aja tuh. Betul. Sepanjang jalan. Betul. Iya ya. Ya. Betul. Ya, enggak bisa kemudian operatornya itu ya berani sih berani, cuman masuk akal apa enggak kan gitu. Mungkin baru lah masuk dia, Bang. Ya. Ke orang-orang yang kreatif. Jadi bukan kreatif financing, justru orang-orang kreatif yang akhirnya menjadikan mobil pribadinya sebagai travel gitu ya. Betul. Dan seperti di Sulawesi Selatan misalnya, ada bus, misalnya mau kita dari Makassar ke Parepare kan, ada bus. Kemudian ada travel itu yang tadi, yang kendaraan pribadi, ya kan. Nah, kemudian kan, udah ada berarti 2 brand, ya kan. Kemudian orang kan akan milih nanti. Yang dia mau berangkat malam atau fleksibel, ya kan? Ya beda ininya dikit, kayak di Jawa itu kereta dan bus lah gitu. Dia akan milih yang tadi, sisi waktu, sisi ini. Itulah cara dia memvaluasi. Sehingga kalau pemerintah dengar nih podcast kita kan, rajin-rajin lah menilai moda yang dibuat Iya. Jangan cuman kos ya kan? Betul. Itu. Betul juga ya. Jadi kan karena mungkin kalau yang menilai, pemerintah tuh kayaknya menilai itu yang ini kali Bang. Ada angkutannya Trans Jabodetabek Bang. GR Connection. Ya. Nah itu kan beda ya. Beda. Harganya beda. Ya. Terus nanti ada lagi yang trans reguler. Ada yang reguler, ada juga nanti yang premium ya kalau nggak salah ya. Nah, yang sudah sekarang dioperatori oleh Transjakarta itu. Iya. Nah itu jadinya dengan langkah seperti itu bisa nggak sebenarnya pemerintah tuh dibilang udah mulai aware sama memvaluasi angkutan sendiri? Bisa. Iya. Ya? Itu caranya kita bilang lah, itu kan diinisiasi oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, BPTJ, Kementerian Perhubungan kan, itu inisiatornya. Ketika dia membuat operatornya menjadi Transjakarta. Itu salah satu langkah dia memvaluasi kan. Transjakarta sudah dikenal gitu. Ketika orang lihat, Trans Jabodetabek yang operatornya juga Transjakarta nih, bisa jadi kan jadi naik dia, gitu. Dengan harga sekian, apalagi ditambah dengan kenyamanan, ada wifi, ada ini kan gitu kan. Beda dengan trans yang reguler. Yang reguler kan mungkin agak sulit karena operatornya terlampau banyak dulu kan. Dulu belum habis dia, belum move on dari zaman-zaman sebelum Soeharto loh, Jis. Wah. Ya kan? Dia nggak berupaya untuk yang penting yang ada naik lah gitu. Ini nggak bahaya Bang ngomong kayak gitu? Ya kan kita demokrasi. Karena memang
sejak adanya Transjakarta gitu ya, mekanisme yang ditawarkan juga gitu ya untuk penyediaan transportasi khususnya perkotaan ya. Itu jadinya memang menggerus bisa kita bilang perusahaan-perusahaan transportasi yang udah ada established dari dulu gitu. Ya, yang dia bisnisnya itu tidak adaptif, ya kan? Ya dia bertahan aja dengan konsep dia kan gitu. Sementara Transjakarta itu udah lebih belajar mungkin dari benchmark, betul. Ya kan? Dan juga dukungan pasti dari pemerintah DKI kan, gitu. Perusahaannya, BUMD-nya. Sementara yang lain kan private murni, dan dia mungkin aja gini, karena rata-rata operatornya Transjabodetabek reguler, dia cuma punya jarak jauh juga kan. Ya mungkin dia fokusnya ke sana. Oh iya ya. Bisa jadi ya, betul. Makanya mungkin kalau dia yang punya jarak jauh ya, kalau yang nggak punya jarak jauh, aku pernah baca beritanya ada yang bilang gini bang, nggak bersaing dengan Transjakarta itu bukan pilihan, satu-satunya cara ya berkolaborasi sama Transjakarta untuk jadi operatornya mereka. Gitu. Ya sebut aja PPD kan. Oh iya. Nah, gitu kan banyak Mayasari, ya dia harus. Ya itulah adaptif ya, sehingga dia bukan kalah kan, dia bukan mengalah, tapi ya dia harus adaptif terhadap situasi kan gitu. Apalagi Transjakarta mekanisme fundingnya saja sudah ya macam-macam kan. Betul. Ada branding juga. Kurasa dengan adanya brand di dalam tubuh busnya itu, di bodinya itu kan nggak ganggu ya. Iya betul. Ya kan, nyaman-nyaman aja, maksudnya secara desain dia perhatikan kan. Itulah value-value tadi yang dia tampilkan yang belum ada di kota lain. Mungkin ada kota lain yang nyoba tapi belum nyampe situ kurasa. Iya betul. Iya kan? Jadi nanti mungkin setelah adanya, kayaknya udah banyak juga ya transportasi perkotaan yang ada di beberapa kota ya bang. Kayak misalnya Semarang sudah punya, Surabaya sudah punya, Solo gitu ya. Jogja juga. Bandung. Itu nanti mungkin kita bakal lihat apakah nanti survive. Seperti Transjakarta juga nanti, atau justru nanti ya sudah hanya tinggal nama gitu kan. Oke. Karena tentu pasti ada dari tarif yang ditetapkan di masing-masing kota tersebut, pasti masyarakat juga menilai tuh, ini value-nya cocok nggak nih, gitu, sesuai nggak dengan harga yang kubayarkan. Betul. Atau ternyata dengan harga segitu kayaknya lebih gampang kalau misalnya aku naik motor, atau lebih enak kayaknya naik mobil. Iyalah, gitu pasti. Ya. Nah, sehingga kan daripada pembicaraan kita makin bahaya gitu kan, kayaknya harus kita tarik langsung, kan kita jarang bikin kesimpulan. Oke. Iya kan? Ya ini kita kalau dipikir-pikir dalam dunia tarif dan value tadi, secara bisnis transportasi bisa dikelompokkan menjadi tiga visi gitu. Jadi ada yang pro pur gitu, dia membela yang miskin, maka dia subsidi, kan? Ada yang pro growth gitu, pro pertumbuhan, misalnya dia pengen ekskalasi terus sampai luas gitu, misalnya Transjakarta, maka dia akan pro terhadap mekanisme fundingnya, bagaimana kreatif kan. Ada satu lagi yang tentu kita inginkan di seluruh Indonesia ini. Kita inginkan atau abang inginkan? Kita pasti. Oke. Kau pasti setuju nih. Apa tuh? Pengen tahu kali kau? Namanya pro sustainability, pro keberlanjutan. Jadi mau dia disubsidi atau mau dia creative financing tadi, yang penting sustain, gitu. Aku rasa tiga itu udah mewakili lah transportasi di Indonesia. Iya, kayak hijau-hijau gitu ya, sustainability. Oh iya, kayak BBB gitu. Siap.